warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Ananda, asal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Biologi semester 6. Baiklah, di sini Dwika akan menjelaskan salah satu metode yang terdapat di dalam mata kuliah Mikroteknik Hewan. Namun sebelumnya, Dwika ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah Mikroteknik Hewan, yaitu kepada Ibu Syukria MSc. Langsung saja ya, kita ke topik pembahasannya. Nah, di sini Dwika akan menjelaskan tentang apa sih itu dekalsifikasi. Nah, jadi dekalsifikasi merupakan suatu metode yang terdapat di dalam pembelajaran mikroteknik hewan. Nah, dekalsifikasi ini merupakan suatu proses pengeluaran deposit garam yang pada jaringan keras, dan dia itu menggunakan suatu larutan dekalsifikasi. Namun larutan dekalsifikasi ini tidak untuk merusak struktur jaringannya. Nah, jaringannya ini seperti pada tulang dan juga pada gigi. Namun khusus untuk jaringan yang lunak hanya dibutuhkan metode fiksasi saja. Jadi tujuannya dari dekalsifikasi itu adalah dia mengeluarkan garam dan dia itu tidak merusak struktur jaringannya, sehingga kita masih bisa meneliti atau kita masih bisa melihat bagian komponen apa yang ingin kita lihat sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, jadi larutan apa saja sih yang harus dimiliki oleh dekalsifikasi tersebut? Nah, jadi larutannya itu adalah dia harus memiliki kemampuan dalam mengeluarkan garam dengan membutuhkan waktu yang relatif cepat. Dan yang kedua itu, larutan itu juga harus bersifat tidak boleh merusak komponen jaringan atau merusak struktur jaringannya. Dan yang ketiga, dia juga tidak boleh menghambat dalam proses pencelupan nantinya. Selanjutnya, Dwika akan membahas tentang agen dari dekalsifikasi atau larutan dekalsifikasi, yaitu terdiri dari 3 jenis atau 3 tipe ya. Yang pertama itu ada asam mineral kuat, asam lemah organik, dan juga gelatin. Baiklah, yang pertama di sini Dwika akan membahas tentang asam kuat. Nah, contohnya itu pada asam nitrit. Nah, asam nitrit ini memiliki konsentrasi 5% apabila dia tercampur dengan aqueous. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya dia akan bereaksi lebih cepat pada saat kita melakukan metode dekalsifikasi. Dan namun apabila kita melakukan suatu perendaman yang cukup lama, maka dia akan beresiko tinggi pada tahap berikutnya, yaitu tahap pemberian warna. Selanjutnya ada larutan masih dalam larutan asam kuat, yaitu contohnya adalah larutan Parenyi. Nah, larutan Parenyi ini tersusun dari atau campuran dari larutan dari asam nitrit, asam kromik, dan juga absolut alkohol gitu kan, atau alkohol absolut gitu. Nah, ini merupakan larutan yang bersifat masih tradisional, dan sehingga prosesnya ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kalau kita menggunakan dekalsifikasi dengan menggunakan larutan Parenyi ini, maka kita harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi daripada menggunakan asam nitrit. Nah, selanjutnya ada penggunaan larutan asam hidroklorid. Nah, apabila kita menggunakan larutan asam hidroklorid ini, maka kita harus melakukan pencucian. Nah, sekitar pencucian ini menggunakan air yang mengalir sekitar 15-30 menit. Nah,
dia ini juga bekerja secara cepat, dan apabila kita melakukan suatu perendaman yang lebih lama, maka dia akan menimbulkan resiko yang tinggi untuk ke tahap berikutnya, seperti tahap pemberian warna atau pengecetan gitu kan. Nah, selanjutnya itu Dwika juga akan menjelaskan larutan yang digunakan dekalsifikasi dengan menggunakan asam lemah. Contohnya itu adalah asam formit. Nah, asam formit ini apabila dia terkonsentrasi bercampur dengan aquades, maka dia akan terkonsentrasi sekitar 10%. Nah, larutan ini menurut para peneliti merupakan larutan yang simple karena dia bahannya mudah untuk didapatkan gitu kan. Selanjutnya ada masih berbicara tentang larutan yang bersifat asam lemah. Yang kedua itu adalah Evans dan Krajian. Nah, Evans dan Krajian ini merupakan campuran dari asam formit, sodium sitrat, dan juga aquades. Selanjutnya ada Christensen. Christensen juga merupakan campuran asam formit, sodium format, dan juga aquades. Selanjutnya kita masuk ke agen dekalsifikasi atau larutan dekalsifikasi yang ketiga, yaitu ada chelating. Nah, chelating ini contohnya itu seperti ada EDTA. Nah, EDTA ini merupakan campuran yang dia ini hanya terbentuk dari sodium sekitar 250 gram, aquades, dan juga sodium hidroksi sebanyak 25 gram. Apabila kita menggunakan larutan ini, maka kita juga harus membutuhkan namanya pH, alat pengukur pH. Nah, pH ini yang baik atau yang baik ya pada larutan EDTA ini adalah sekitar 7 hingga 7,4. Nah, EDTA banyak sekali dilakukan oleh para peneliti. Nah, jadi para peneliti lebih senang menggunakan larutan EDTA karena larutan ini dia memiliki atau menciptakan jaringan tersebut dengan struktur yang lebih baik. Dia tidak merusak struktur jaringannya gitu kan. Jadi apabila kita menggunakan EDTA ini, hasilnya itu lebih baik dan tingkat kegagalan itu relatif lebih kecil gitu. Nah, jadi itulah alasan kenapa para peneliti banyak menggunakan EDTA ini gitu. Sehingga dia mampu menghasilkan struktur jaringan yang lebih baik dan pewarnaannya juga lebih jelas gitu kan. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan pada dekalsifikasi. Apa saja kah itu? Yang pertama itu ada konsentrasi. Nah, menurut teori, makin tinggi konsentrasi, maka semakin cepatlah prosesnya. Namun, kita juga harus memperhatikan tujuan dari dekalsifikasi, di mana tujuan dekalsifikasi ini merupakan dia mengeluarkan garam tetapi tetap mempertahankan struktur jaringannya, sehingga kita masih bisa melihat jaringan atau bagian-bagiannya, strukturnya secara lebih jelas gitu kan, tanpa merusak jaringannya gitu. Yang kedua itu adalah volume. Nah, volume ini ada dua, yaitu ada volume larutan dan juga ada volume dari jaringan tersebut gitu. Yang ketiga itu ada agitasi atau gangguan, dan yang keempat itu ada suhu. Nah, apabila kita bekerja dengan menaikkan suhu pada proses dekalsifikasi, maka proses dekalsifikasi kita akan berlangsung jauh lebih cepat lagi. Selanjutnya, di sini saya juga akan membahas tentang
proses dari dekalsifikasi agar berlangsung secara cepat. Nah, jadi saya memberikan tipsnya. Menurut literatur yang saya baca, kita harus membuat ukuran tulang menjadi lebih kecil, gitu kan. Terus kita juga membuka tulang. Nah, membuka tulang ini maksudnya sesuai dengan kembali lagi sesuai dengan tujuan kita. Kalaulah kita tujuannya hanya ingin melihat strukturnya secara keseluruhan, maka kita tidak perlu untuk membuka tulang, gitu kan, karena kita ingin melihat bagian-bagian komponen penyusun tulang tersebut. Namun jika kita ingin melihat suatu bagian yang lebih lagi gitu, lebih ingin dilihat secara terinci lagi, maka kita bisa melakukan metode dengan membuka tulang, gitu. Selanjutnya kita harus membuang kulit atau jaringan lunak yang berada di dalam yang berada di sekitaran tulang, gitu. Jadi kita harus benar-benar membersihkan tulang tersebut tanpa dia harus tidak boleh ada yang menempel jaringan lunaknya, begitu. Selanjutnya di sini Dika juga akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam proses dekalsifikasi. Nah, tahapannya itu yang pertama adalah fiksasi dengan memberikan NBF 10%. Nah, ketika fiksasi ini sudah selesai begitu, lalu kita wajib ya, jika kita menggunakan NBF ini, maka kita wajib harus mencuci dengan air yang mengalir selama 20 menit atau setengah jam, 30 menit hingga 1 jam begitu. Selanjutnya masukkan setelah dia dicuci, lalu kita memasukkan ke dalam larutan HCl. Nah, larutan HCl ini di jaringan tersebut dimasukkan ke dalam larutan HCl dengan volumenya itu volume larutan 20 kali volume jaringan. Jadi dalam keadaan jaringan tersebut harus benar-benar tertutupin oleh larutan HCl, tidak boleh setengah aja, cuman setengah bagian itu nggak boleh. Jadi dia memang betul-betul harus ditutupi, gitu. Maksudnya harus terkena lah seluruh permukaan jaringan tulang itu harus terkena dengan larutan HCl, begitu. Selanjutnya setelah dilakukan, menurut literatur ada juga menambahkan tahapan seperti larutan harus diganti dengan yang baru setiap harinya, gitu. Nah, selanjutnya ada juga tahap setelah kita mengganti larutannya, lalu kita setelah dekalsifikasi ini selesai, maka kita akan melakukan netralisasi. Netralisasi ini menggunakan larutan dari amonia selama 30 menit gitu atau setengah jam. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pencucian jaringan dengan air yang mengalir sekitar atau maksimal itu sekitar 1 harian atau 24 jam, dan akhirnya kita melakukan proses pematangan jaringan. Nah, jadi itu adalah rentetan atau rangkaian ketika kita melakukan dekalsifikasi. Maka kita sebelumnya harus melakukan fiksasi, baru kita melakukan dekalsifikasi. Nah, seperti itu. Nah, lantas kalau kita sudah melakukan dekalsifikasi, kita ingin mengetahui bagaimana sih dekalsifikasi kita ini berhasil atau tidak, gitu kan. Nah, jadi teknik untuk kita mengetahui dalam dekalsifikasi kita ini berhasil atau tidak begitu, maka dapat dilakukan ada menggunakan tiga uji gitu, tapi kita memilih salah satu saja, gitu kan. Yang pertama itu ada X-ray, lalu ada teknik kimia, dan juga ada teknik fisik. Nah, teknik fisik ini ketika kita jaringan tersebut sudah selesai didekalsifikasi, maka kita akan mengetesnya dengan cara kita menekan jaringan itu apakah dia itu meleku tidak. Kalau dia meleku berarti dekalsifikasi kita sudah berhasil. Itu dengan cara pengetesan secara fisik, gitu kan. Nah, lalu kalau secara kimia dengan menggunakan bahan kimia, mencampurkan antara amonium hidroksida dan juga amonium
oksalat gitu dengan perbandingan 1:1. Jadi larutan tersebut jadi jaringan tersebut sebelum dimasukkan ke dalam larutan tersebut, maka larutan tersebut itu larutan amonium itu harus dicampurkan antara amonium hidroksida dan juga amonium oksalat gitu, dicampurkan, lalu sudah tercampur merata, kita masukkan jaringan tersebut dan kita lihat kita rendam selama 2 hari. Apabila adanya pengendapan, apabila tidak adanya pengendapan pada jaringan, maka jaringan dekalsifikasi kita sudah berhasil gitu. Nah, jadi itu adalah cara kita mengetahui apakah dekalsifikasi kita ini berjalan dengan baik atau berhasil atau tidak. Nah, itulah penjelasan singkat Dwika tentang dekalsifikasi, metode dekalsifikasi. Lebih kurangnya Dwika memohon maaf, dan Dwika akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.